Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Pembukuan dan Pemeliharaan Al-Quran Setelah Masa Nabi, yang beranggotakan 1. Naila Dewi Nuraini, NIM 205200047. Kedua, Septiani Rahim, NIM 205200056. Pengertian pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran adalah perhimpunan seluruh Al-Quran dalam bentuk tulisan yang memisahkan masing-masing ayat dan surat atau hanya mengatur susunan ayat-ayat Al-Quran saja dan mengatur susunan semua ayat dan surat di dalam beberapa syafi'ah yang kemudian disatukan sehingga menjadi suatu koleksi yang merangkum semua surat yang sebelumnya telah disusun satu demi satu. Pengumpulan Al-Quran pada masa sahabat. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dimulai dari pemilihan Zaid bin Tsabit sebagai penulis Al-Quran dan memerintahkan Zaid mengingat beberapa hal. Yang pertama, kedudukannya dalam qiraah dan penulisan Al-Quran. Yang kedua, pemahaman dan kecerdasannya, serta kehadirannya pada pembacaan yang terakhir kali usaha pengumpulan Al-Quran. Zaid bin Tsabit telah mengambil langkah yang tepat, teliti, dan mantap. Langkah tersebut adalah suatu jaminan yang pantas dalam penulisan Al-Quran dengan mantap dan penuh ketelitian. Zaid tidak menganggap cukup menurut yang dihafal dalam hati yang ditulis dengan tangannya serta hasil pendengarannya, tetapi ia bertitik tolak pada penyelidikan yang mendalam dari dua sumber, yaitu yang pertama, sumber hafalan yang tersimpan dalam hati para sahabat. Yang kedua, sumber tulisan yang ada ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, lembaran-lembaran tulisan yang Zaid tersimpan dengan baik. Selama pemerintahannya, Umar bin Khattab memfokuskan pada pengajaran Al-Quran setiap daerah baru. Khalifah Umar mengirim beberapa sahabat untuk menjadi guru Al-Quran. Karena lembaran Al-Quran tersebut tersebar, maka proses pengajaran yang menggunakan sistem hafalan di bawah kendali sahabat penghafal Al-Quran. Utsman bin Affan. Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan ditulis dalam suatu naskah yang lengkap di atas lembaran-lembaran yang serupa ayat-ayat. Dalam satu surat tersusun menurut tertib yang ditunjukkan oleh Nabi. Lembaran-lembaran itu diikat dan digulung dengan benar. Al-Quran yang telah dibukukan dinamakan dengan Al-Mushaf dan oleh panitia ditulis sebagai 5 buah, 4 buah diantaranya dikirim ke Mekah, Syiah, Basrah, dan Kufah, dan yang 1 buah di Madinah untuk khilafah Utsman bin Affan sendiri. Dan inilah yang dinamakan dengan Mushaf Al-Iman. Sesungguhnya itu Khalifah Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan semua lembaran-lembaran yang tertulis Al-Quran sebelum itu dan membakarnya. Dengan demikian, mushaf yang ditulis pada masa Utsman itu, kaum muslim menyalinnya. Sebab dan alasan pembukuan Al-Quran pada ketiga masa tersebut. Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar menjalankan pemerintahan Islam sesudah Rasulullah SAW. Ia dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa yang besar berkenaan dengan kemurtadan sebagai orang Arab.
Karena itu, ia segera menyiapkan pasukan dan mengirimnya untuk memerangi orang-orang yang murtad itu. Peperangan Yamamah. Peperangan ini 70 khori dari para sahabat gugur. Umar merasa khawatir juga kalau peperangan di tempat lain akan membunuh banyak khori pula sehingga Al-Quran akan musnah. Abu Bakar menolak usulan itu dan keberatan, tetapi Umar tetap membujuknya sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan Umar. Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tidak ada pembukuan atau tulisan Al-Quran. Lembaran tulisan Zaid pada masa ini tersimpan dengan baik. Selama masa pemerintahannya, Umar hanya memfokuskan pada pengajaran Al-Quran dengan alasan Al-Quran yang dibukukan pada masa Abu Bakar belum tersebar ke berbagai daerah dengan baik. Utsman bin Affan. Di sisi lain, perbedaan itu juga disebabkan karena pada masa itu penulisan Al-Quran tanpa titik-titik di atas atau di bawah huruf dan tanpa syakh, tanpa bukti seperti fathah, dhammah, kasroh, dan lain-lain. Dan juga karena cara orang membaca Al-Quran tidak sama, tergantung cara mencatat Al-Quran pada masing-masing orang. Mereka sepakat untuk menyalin lembaran-lembaran yang pertama yang ada pada Abu Bakar dan menyatukan umat Islam pada lembaran-lembaran itu dengan bacaan tetap pada satu huruf. Sejarah pembukuan Al-Quran pada masa modern secara global. Al-Quran Al-Karim adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengandung hal-hal yang berhubungan keimanan, ilmu pengetahuan, kisah-kisah filsafat, peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku tata cara kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, sehingga berbagi di dunia dan akhirat. Al-Quran Al-Karim dalam menerangkan hal-hal tersebut di atas ada dikemukakan secara terperinci, seperti yang berhubungan dengan hukum perkawinan, hukum warisan, dan sebagainya. Dan ada pula yang dikemukakan secara umum dan garis-garis besar saja.